Halo guys, assalamualaikum, selamat datang kembali di NN Top 11 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat dimanapun berada. Hari ini saya akan membahas dan memprediksi taktik serta formasi Patrick Kluivert yang didapuk menjadi pelatih timnas Indonesia menggantikan Sintayong. Oke guys, jadi setelah beredar rumor pemecatan Sintayong, akhirnya pada hari Senin 5 Januari lalu PSSI secara resmi memberhentikan pelatih asal Korea tersebut dari posisi pelatih utama timnas Indonesia. Padahal timnas senior di bawah asuhan STY masih punya kans untuk lolos ke Piala Dunia guys. Nah, saat ini timnas Indonesia menempati posisi 3 klasemen grup C kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga zona Asia dengan koleksi 6 poin dari 6 laga. Hasil dari 1 kali menang, 3 kali imbang, dan 1 kali kalah. Hanya terpaut 1 poin dengan posisi 2 klasemen yaitu Australia guys. Nah, alasan Erick Thohir memecat Sintayong karena dinamika kompleks yang terjadi dalam skuad timnas Indonesia. Dan katanya masalah ini udah dirasakan sejak menghadapi timnas Bahrain sebelum menelan kekalahan atas China guys. Waduh. Lalu Pak Erick Thohir juga bilang bahwa dia butuh pelatih yang bisa menerapkan strategi atau taktik yang bisa disepakati oleh para pemain, serta pelatih tersebut harus bisa memiliki komunikasi yang jauh lebih baik daripada Sintayong. Tapi kali ini saya tidak akan membahas masalah non teknis dan drama yang terjadi pada tubuh timnas Indonesia ya guys ya, karena yang jelas PSSI segera menunjuk pengganti Sintayong lantaran waktunya terbilang mepet karena bulan Maret nanti timnas Indonesia akan menghadapi timnas Australia yang bermain di kandangnya sendiri. Nah, Patrick Kluivert menjadi nama yang dipilih dan akan dibantu oleh 2 asistennya dari Belanda untuk menangani timnas Indonesia. Nah, buat teman-teman yang penasaran dan barangkali belum tahu track record Patrick Kluivert sebagai pelatih serta gambaran taktik, strategi maupun formasi apa yang biasa diterapkan olehnya dan apa jadinya jika taktik tersebut diterapkan ke dalam game Top 11, yuk pastikan kamu simak baik-baik video ini sampai selesai agar teman-teman tidak gagal paham. Tapi sebelum itu saya mau ngasih tahu dulu nih ke teman-teman yang sedang mencari jasa top up yang harganya murah tapi amanah. Saya rekomendasiin teman-teman top up di Instagramnya Kiano Official. Nah, cara top upnya sangat mudah guys. Pertama, kamu bisa masuk ke Instagram atau websitenya Kiano Official melalui link yang sudah saya sematkan pada deskripsi video ini. Kemudian kamu bisa pilih top up via WhatsApp. Nah, nanti kamu tinggal bilang aja ke adminnya Kiano Official, "Bang, saya mau top up game Top 11, minta list harganya bang." Nah, gitu ya guys ya. Tapi jangan lupa bilang rekomendasi dari NN Top 11. Jadi tunggu apa lagi nih? Khusus buat player Sultan yang berencana top up untuk memperkuat timnya musim ini, kamu bisa top up di Instagramnya Kiano Official dan linknya sudah saya sematkan pada deskripsi video ini. Oke guys, jadi nama Patrick Kluivert sudah sangat terkenal sebagai pemain top di masanya. Nah, saat masih aktif bermain, dia pernah membela beberapa tim top Eropa, sebut saja Ajax Amsterdam, Barcelona, dan juga AC Milan. Selain itu, dia juga sempat menjadi andalan timnas Belanda dan berada pada jajaran top skor The Oranje guys. Tapi karir Kluivert sebagai pelatih belum secemerlang karir profesionalnya sebagai pemain. Jadi setelah pensiun, Patrick Kluivert memulai karir di dunia kepelatihan sebagai asisten pelatih guys. Nah, ternyata Kluivert juga pernah bekerja sama dengan pelatih-pelatih top dunia guys, seperti Anne Postecoglou di Ajax Alkmaar pada tahun 2008, di mana Kluivert berperan sebagai pelatih penyerang. Dan pada tahun 2012-2014, ex-striker ini bekerjasama dengan pelatih top lainnya yaitu Louis van Gaal di timnas Belanda. Nah, saat itu dia turut membantu Van Gaal untuk membawa timnas Belanda melaju hingga semifinal dan meraih juara ketiga Piala Dunia tahun 2014. Tapi sebagai pelatih utama atau head coach, track record Kluivert sebenarnya tidak terlalu mencolok nih guys. Nah, hal ini yang akhirnya banyak dipertanyakan oleh warga pecinta timnas Indonesia karena PSSI mengganti Sintayong yang dinilai lebih berpengalaman dari Patrick Kluivert yang track recordnya masih belum meyakinkan. Nah, Kluivert sempat menangani timnas Curaçao dalam 2 periode guys, dimana pada periode pertama Kluivert sempat membawa Curaçao meraih 3 kali kemenangan, 3 kali kalah, dan 2 kali hasil imbang. Tapi pada periode kedua sebagai pelatih Curaçao justru dia mencatatkan hasil yang lebih buruk, dimana saat itu dia hanya bisa meraih 1 kemenangan dalam 6 kali pertandingan guys. Waduh. Parah ya guys ya.
Dan terakhir, Kluivert sempat menangani klub asal Turki yaitu Adana Demirspor pada awal musim 2023-2024. Tapi dia hanya bertahan setengah musim sehingga terakhir kali Kluivert memegang tim sebagai kepala pelatih yaitu pada akhir tahun 2023 lalu, guys. Nah, dari track recordnya sebagai pelatih, kali ini saya akan mencoba memberi gambaran seperti apa taktik, strategi maupun formasi yang mungkin diterapkan oleh Kluivert bersama timnas Indonesia nanti, guys, ketika menghadapi Australia. Tapi sebelum itu saya mau disclaimer terlebih dahulu bahwa apa yang akan saya bahas kali ini murni pendapat saya pribadi. Jadi jika nanti ada teman-teman yang tidak sependapat dengan saya, kamu bisa tinggalkan komentar di bawah video ini. Selain itu, karena tim-tim yang ditangani oleh Patrick Kluivert juga bukan tim-tim yang besar, jadi kali ini saya akan memprediksi sesuai dengan taktik yang dulu pernah digunakan oleh Patrick Kluivert bersama Adana Demirspor ya guys ya. Oke guys, jadi saya rasa kemungkinan Kluivert akan menerapkan skema formasi andalannya bersama timnas Indonesia yaitu formasi 4-2-3-1 guys. Nah, dengan formasi 4-2-3-1, timnas Indonesia diprediksi bakal tampil lebih garang nih guys, karena formasi ini cukup fleksibel, cukup seimbang ketika fase bertahan maupun fase menyerang. Nah, selain formasi 4-2-3-1 di bawah asuhan Kluivert, timnas Indonesia juga bisa beralih ke formasi 4-3-3 ketika ingin lebih menyerang, dan katanya Kluivert bakal menerapkan strategi total football nih guys. Mantap ya guys ya. Nah, di bawah Mister Gawang, saya rasa kiper utama diprediksi masih akan menjadi milik Martin Paes. Karena kemampuan Martin Paes sebagai kiper modern diprediksi akan diandalkan oleh pelatih asal Belanda ini guys. Jadi dengan strategi total football, Martin Paes sangat cocok menjadi andalan karena bisa melakukan build up. Bukan hanya mendistribusikan bola, Martin Paes juga terbukti piawai mengawal gawang. Nah, sepanjang ronde ketiga, Martin Paes sudah mencatatkan 24 penyelamatan krusial. Mantap. Kemudian di posisi center back, saya rasa Jaijes masih akan menjadi pilihan utama di posisi back tengah, karena di Serie A bersama Venezia performa Jaijes makin bagus. Jadi saya rasa Jaijes akan sangat sulit tergantikan guys. Nah, di posisi back tengah lainnya diprediksi bisa kembali menjadi milik Kevin Dix atau Elkan Bagot atau mungkin Mesilgas. Ada banyak pemain bagus soalnya di lini pertahanan. Tapi saya rasa mungkin Kevin Dix yang bakal jadi pemain utama. Kemudian Eliano berpeluang merebut posisi back sayap kanan di bawah komando Kluivert, di mana sebelumnya sektor ini selalu dikuasai oleh Sandy Walsh dan juga Asnawi Mangkualam. Lalu di posisi back sayap kiri, Kluivert diprediksi masih akan mengandalkan Kelvin Verdong. Sementara di bangku cadangan timnas Indonesia masih punya Seni Patinama dan Nathan Joaon yang juga bisa jadi pelapis. Lalu di lini tengah Tom Haye dan Ivar Jenner diprediksi menjadi duet gelandang poros. Nah, kombinasi pemain ini sudah terbukti selalu bisa menggendong permainan timnas Indonesia ya guys ya. Jadi dengan skema 4-2-3-1, Tom Haye bakal berperan sebagai distributor bola, di mana umpan-umpan manja dari The Professor bakal sangat diandalkan oleh Patrick Kluivert untuk membangun serangan. Sementara Ivar Jenner akan diplot sebagai pengatur tempo permainan skuad Garuda. Selain itu, gelandang ini juga bisa menjegal serangan tim lawan sebelum memasuki area pertahanan guys. Kemudian di posisi gelandang serang tengah, Kluivert saya rasa akan bergantung penuh pada kreativitas Marcelino Ferdinand, di mana Marcelino punya kecepatan serta pergerakan yang cukup lincah, dan dia juga bisa memberikan ancaman serius karena sering melakukan percobaan tembakan ke arah gawang lawan guys. Nah, di posisi sayap kanan diprediksi Kluivert akan mengandalkan oleh Romeni. Sementara di posisi penyerang sayap kiri, saya rasa Kluivert akan mengandalkan Ragnar Oratmangun. Dan yang terakhir di posisi striker, Kluivert mungkin akan mengandalkan Rafael Struijk yang punya gaya main seperti striker modern sebagai ujung tombak utama timnas Indonesia. Nah, kemampuan striker 21 tahun ini untuk menjemput bola dan membuka ruang bakal sangat berguna di lini depan guys. Jadi saya rasa Struijk akan sangat cocok dengan strategi total football racikan Kluivert. Nah, untuk taktiknya sendiri, saya rasa timnas Indonesia akan menerapkan taktik dengan mental tim menyerang, fokus umpan bawah kedua sayap, gaya umpan perpaduan, serangan balik nyala, gaya tekanan rendah, gaya tackle normal, gaya penjagaan jaga daerah tertentu, dan jebakan offside nyala. Tapi perlu diingat, taktik, strategi maupun formasi bisa saja berubah sewaktu-waktu tergantung situasi di setiap pertandingannya nanti. Oke guys, sebagai contoh, kali ini tim saya sedang menghadapi tim asal Brazil yaitu Real Rodri FC, di mana mereka adalah salah satu rival terberat tim saya di kompetisi Cup musim ini. Dan nanti siang tim saya akan kembali menghadapi mereka di leg kedua babak perempat final Cup. Ya, semoga di leg kedua nanti tim saya mampu mengalahkan mereka, dan tentu laga uji coba kali ini akan sangat berpengaruh terhadap mental
kesebelasan manajer lawan ya guys ya. Ketika mereka lihat ternyata tim saya melakukan laga uji coba dan kita kembali meraih kemenangan, tentu mereka akan semakin frustasi karena di leg pertama mereka juga menelan kekalahan telak dengan skor 4-0. Tapi kali ini kita menggunakan taktik, strategi, dan formasi yang berbeda. Jika sebelumnya saya menerapkan skema formasi 3-1-4-1-1, kali ini kita menerapkan skema formasi 4-2-3-1 ala Patrick Kluivert. Gimana sih sebutnya anjay? Patrick Kluivert. Ya pokoknya itulah, bodo amat. Ya pokoknya itu guys. Intinya formasi 4-2-3-1, cuma karena di sini kita tidak punya opsi yang cukup baik terutama di lini serang, jadi terpaksa untuk pemain yang saya tempatkan mungkin agak sedikit berbeda karena Patrick Kluivert dia cenderung menerapkan lebih banyak gelandang serang ya guys ya, tapi kali ini kita menempatkan lebih banyak pemain tengah. Ya meskipun di sini kita menarik agak sedikit ke depan untuk Ole Romeni yang bermain sebagai false winger, harusnya kita nempatin inside forward atau winger, tapi karena kita nggak punya opsi di posisi sayap kanan, jadi terpaksa kita nempatin false winger. Bahkan di sisi kiri pun saya tidak punya opsi lain selain menempatkan winger yang usianya sudah cukup tua, yaitu Ragnar Oratmangun. Ada sih sebenarnya, ada Witan Sulaiman juga yang bermain di pos sayap kiri, tapi gaya mainnya false winger juga. Jadi misalkan kita nempatin Witan Sulaiman di posisi gelandang serang kiri, otomatis gaya mainnya jadi nggak efektif. Jadi lebih baik kita tempatin di posisi terbaiknya agar performanya bisa jauh lebih bagus ya guys ya. Nah di sini teman-teman bisa perhatikan bahwa tim saya dengan skema formasi 4-2-3-1 akhirnya mampu mengalahkan tim lawan dengan skor telak 4-1. Tapi ini adalah laga uji coba, kita masih belum tahu akankah tim saya mampu mengalahkan mereka di pertemuan kedua atau justru mereka yang akan comeback dengan mengalahkan tim saya dan lolos ke babak semifinal musim ini guys. Oke, dan pertandingan pun berakhir. Di sini kita bisa perhatikan bahwa jelas dari segi kualitas untuk keseluruhan Real Rodri mereka punya kualitas yang lebih baik, tapi dari segi kualitas individu tim saya punya kualitas yang sedikit lebih baik daripada Real Rodri karena ada pemain yang sudah punya level langka ya guys ya. Bukan langka ya, bener langka ya, habis langka elit ya, level langka ya, level langka, setelah itu level elit, setelah itu jago ya. Pokoknya intinya ada pemain yang lumayan berkualitas di tim saya, dan tim lawan sebenarnya punya kualitas yang cukup bagus juga, terutama di lini depan. Mereka punya penyerang-penyerang yang bagus tapi nggak sampai punya level tier langka. Ya, ini adalah kesebelasan tim saya dengan skema formasi 4-2-3-1. Kita udah bahas tadi mengenai skema susunan pemain yang mungkin diterapkan oleh Patrick Kluivert. Ya itulah. Oke, sementara tim lawan menerapkan skema formasi 3-2-4-1 andalannya guys. Dan dengan skema formasi 4-2-3-1 kita mampu mengalahkan mereka untuk yang kedua kalinya, dan besok atau hari ini ketika video ini tayang berarti hari ini ya, hari ini bener, nanti siang kita akan kembali menghadapi mereka, dan semoga di leg kedua kita mampu mengalahkan mereka ya guys ya. Dan semoga teman-teman yang nonton video ini, saya harap tim yang teman-teman kelola juga main bagus, semoga lolos ke babak perempat final, lolos ke babak semifinal maksud saya, kemudian lolos ke final dan semoga juara. Dan bukan hanya cup aja, tapi saya harap teman-teman juga bisa meraih semua gelar juara, entah itu cup, Liga Elite maupun Liga, atau bahkan Piala Pamungkas. Apa sih namanya ya? Super Cup aja lah, Super Cup, saya namanya bingung. Piala Emas. Piala Emas ya. Apa sih anjay? Piala Pamungkas anjir, bener. Ya pokoknya itulah. Kalau misalkan juara Liga Elite nanti diadu sama juara Liga Emas, baru tuh kita bentrok memperebutkan trofi Piala Pamungkas. Betul, Piala Pamungkas anjay. Ya intinya semoga teman-teman bisa meraih quadruple lah musim ini, semoga ya guys ya. Dan kita lihat tadi highlight goal dari Marcelino Ferdinand guys, 4 gol. Seperti yang kita bahas bahwa Marcelino di sini benar-benar dapat keleluasaan ya guys ya. Sementara Rafael Struijk memang ditargetkan untuk menjadi pembuka ruang, meskipun dia diplot menjadi target utama atau jadi striker inti, tapi yang jadi pemeran utama justru Marcelino Ferdinand guys. Jadi pemeran utama justru Marcelino Ferdinand yang bermain sangat bagus di posisi gelandang serang tengah
FC Buton Junior. Ya semoga aja sih bukan di tim saya aja yang bagus ya guys ya. Semoga aja nanti di level timnas juga Marcelino beneran main bagus pak. Semoga bisa cetak gol ke gawang Australia. Wih mantep banget pak kalau gitu ya Marcelino. Kalau enggak ya pemain-pemain diaspora yang lain juga semoga main bagus semua pak. Ada Kevin Dick, kemudian Messilgers, Jay Jess, Sandy Walsh, mungkin ada Eliano juga, ada Calvin Perdong, Tom Haye, Ivar Jenner, kemudian Nathan Joaon, siapa lagi di sisi kiri ada Ragnar Oratmangun, kemudian yang terbaru Ole Romeni, striker Rafael Struijk, dan semoga semua pemain yang ada di timnas Indonesia semoga bisa memberikan kontribusi yang apik. Siapapun pelatihnya, kita harus move on dari Sintayong. Dia sudah memberikan yang terbaik juga untuk timnas Indonesia hingga bisa lolos ke putaran ketiga babak kualifikasi Piala Dunia zona Asia, dan semoga di tangan pelatih baru yaitu Patrick Kluivert, alah bacot ya, pokoknya itulah, semoga timnas Indonesia bisa main bagus ya guys ya. Oke guys, dan kurang lebih informasinya seperti ini guys. Di sini kita bisa perhatikan ada 4 back, kemudian 2 gelandang tengah, 3 gelandang serang harusnya, tapi karena saya nggak ada opsi ya pokoknya seperti inilah formasinya. Dan di ujung tombak ada Rafael Struijk. Dan untuk taktik kita udah bahas tadi, jadi kurang lebih formasinya seperti ini, 4-2-3-1. Di sini saya menempatkan pemain dengan mentalitas menyerang untuk 3 pemain ya guys ya, kemudian 2 mentalitas bertahan untuk 2 pemain. Dan untuk taktik kita udah bahas tadi, saya nerapin taktik dengan mentality menyerang, fokus umpan bawah kedua sayap, gaya umpan perpaduan, serangan balik nyala, gaya tekanan rendah, gaya tackle normal, gaya penjagaan jaga daerah tertentu, dan jebakan offside nyala. Oke, tapi saya ingatkan lagi bahwa taktik, strategi maupun formasi bisa saja berubah sewaktu-waktu tergantung situasi di setiap pertandingannya nanti guys. Oke, dan mungkin itu saja yang bisa saya bahas kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang telah menonton video ini sampai selesai. Jika dirasa pembahasannya bermanfaat, jangan lupa like videonya guys, karena like itu gratis. Dan saya ucapkan terima kasih juga untuk membership N911. Terima kasih buat partnership N911 yaitu Kiano Official. Dan saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu mendukung dan mendoakan saya sejauh ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam Top 11 Indonesia.